Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Mister berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya. Baik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita melanjutkan kembali proses belajar mengajar kita untuk semester genap di tahun ini. Dan berharap kalian tetap semangat meskipun saat ini kita belum bisa belajar tatap muka. Amin. Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa untuk kesempatan hari ini kami mau memulai proses belajar mengajar kami. Tuhan memberkati. Berkati juga anak-anak kami yang belajar. Tuhan memberkati mereka. Berikan hikmat dan kepintaran kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang belajar mengasihi seperti Allah. Itu terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Belajar mengasihi seperti Allah karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Kasih tanpa balasan atau yang disebut kasih agape. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, dasar kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, di dalam kita mengasihi ada sebuah lirik lagu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk mengasihi orang lain, yaitu kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Oke, dari lirik lagu ini kita belajar kasih yang sesungguhnya. Amin. Sama seperti Allah mengasihi kita. Menemukan kasih yang sejati tentu kita hanya bisa dapatkan atau kita temukan dalam Kristus Yesus. Banyak orang yang merasa mampu untuk mengasihi sesama, namun mereka belum mengerti arti kasih sesungguhnya. Itulah sebabnya ada orang yang menolong orang lain tetapi mengharapkan imbalan. Ada juga yang bersikap baik hanya supaya dianggap baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah itu arti kasih sesungguhnya? Tentu tidak. Oleh karena itu, kasih yang sesungguhnya kasih yang sama seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasih yang penuh dengan ketulusan, kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih agape. Sama seperti Allah mengasihi kita, yang mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib
karena dosa-dosa manusia. Ini bukti kasih yang sesungguhnya. Arti kasih yang sesungguhnya kita bisa belajar di dalam firman Allah 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Mengasihi dengan benar harus kasih yang bersumber dari hati yang baik, dari hati yang tulus, dan sesuai dengan kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk mengasihi orang lain, sama seperti Allah mengasihi kita tentunya. Anak-anak, ada sebuah cerita, yaitu pencuri kue. Nah, ceritanya seorang perempuan sedang menunggu di bandara karena jadwal penerbangannya belum tiba. Untuk mengisi waktunya itu, si perempuan ini dia pergi membeli buku dan juga sekantong kue di toko yang ada di bandara itu. Kemudian dia sambil duduk, sambil menunggu jadwal penerbangannya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki keasikan makan kue, ya. Dan perempuan itu dia melihat, wah, ini laki-laki ini kenapa dia makan kue saya? Tetapi karena perempuan ini dia tidak mau ribut, dia terus asik membaca buku. Dengan asiknya, kemudian laki-laki ini juga terus makan kue itu, dan kue itu tinggal satu. Kemudian dengan beraninya lagi laki-laki itu dia mengambil, tetapi dia tidak langsung makan, tapi coba dia bagi, dia kasih kepada perempuan ini. Tetapi sang perempuan ini karena marahnya dia merebut saja di tangan laki-laki itu. Dan dalam hatinya ini laki-laki ini dia tidak tahu terima kasih, dia tidak sopan, ya kan? Karena memakan kuenya. Kemudian sang laki-laki itu dia pergi, dan perempuan ini ya dengan kesalnya ya dia berkata bahwa laki-laki itu tidak tahu terima kasih, dia tidak minta maaf. Kemudian tibalah jadwal penerbangannya. Kemudian dia bergegas untuk berangkat. Kemudian dia lihat kopernya itu. Kemudian di atas kopernya itu ada kuenya tadi yang dia beli. Nah, disitulah dia mulai sadar bahwa kue tadi bukan miliknya, tetapi sang laki-laki itu ya dengan baiknya dia mau berbagi. Dan akhirnya sang perempuan ini dia sadar bahwa sesungguhnya dia yang harus minta maaf. Dia seharusnya pencuri itu, ya. Jadi oleh karena itu kita belajar bahwa kita tidak boleh ya menilai seseorang yang ada di sekitar kita dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi marilah kita mengasihi mereka. Marilah terus menunjukkan kasih Allah kepada mereka, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan tulus, ya. Dia mengasihi kita, dia telah mati di atas kayu salib, ya, dengan rela berkorban bagi kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus mengasihi, oleh karena Kristus telah mengasihi kita. Amin. Tuhan memberkati.